Di Amerika Serikat, melintasi satu garis batas wilayah kabupaten saja secara statistik dapat mengurangi harapan hidup Anda hingga 10 tahun. Di beberapa wilayah, rata-rata orang meninggal sebelum mencapai usia 68 tahun lebih rendah dibandingkan dengan beberapa bagian di Afrika Sub-Sahara. Dan perbedaan antara hidup dan mati seringkali bergantung pada satu hal, seberapa jauh jarak Anda dari rumah sakit. Seorang wanita yang sedang hamil besar kesulitan bernapas di kursi belakang mobilnya. Ia seharusnya baru akan melahirkan 4 hari lagi. Sebaliknya, dia meninggal di kursi belakang mobil itu hanya 3 menit dari rumah sakit. Itu seharusnya tidak terjadi. Anda tidak akan mengharapkan hal ini terjadi dimanapun yang memiliki sistem kesehatan yang berfungsi dengan baik. Tapi wanita ini dia berasal dari Humphreys di Mississippi, sebuah county di mana saran medisnya adalah mengemudi secepat mungkin. Beginilah kekurangan rumah sakit di Amerika Serikat. Orang Amerika menghabiskan setidaknya 2 kali lipat lebih banyak per orang untuk layanan kesehatan dibandingkan hampir semua negara demokrasi berpenghasilan tinggi lainnya. Itu adalah fakta. Tapi meskipun sudah mengeluarkan banyak uang, ASAS justru berada di peringkat bawah di antara negara-negara tersebut dalam hal hasil kesehatan secara keseluruhan. Lebih banyak uang justru berarti kesehatan yang lebih buruk. Tapi ini bukan cerita tentang seluruh negeri. Tidak semua orang Amerika lahir dengan kondisi yang sama. Lokasi sangat berpengaruh. Masalah kesehatan di Amerika tidak hanya terbatas pada lingkungan sekitar. Ini menyangkut seluruh negara bagian. Tapi jika kita lihat lebih dekat, ini juga tentang wilayah-wilayah. Wilayah di mana data kesehatan statistiknya sebanding dengan beberapa negara termiskin di dunia. Antar negara bagian, Anda mungkin melihat perbedaan harapan hidup hingga 10 tahun. Menyeberang dari Mississippi ke Tennessee atau dari Virginia Barat ke Virginia, dan hanya dalam beberapa mil, perbedaan statistik tentang berapa lama Anda akan hidup bisa mencapai 1 dekade. Perbatasan itu mengubah hasilnya secara total. Misalnya, jika Anda lahir di Massachusetts, Connecticut, atau New York, Anda kemungkinan besar akan hidup hingga sekitar 79 tahun atau lebih. Jika Anda lahir di Mississippi, West Virginia, atau Alabama, Anda mungkin tidak akan mencapai usia 71 tahun. Dan di beberapa kabupaten, kesenjangan itu tidak berhenti di 10 tahun. Itu bisa menjadi 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Dan ini bukan tentang segelintir orang saja. Jutaan orang Amerika kemungkinan akan menjalani hidup yang relatif singkat. Dan disinilah sistemnya berhenti berfungsi. Data menunjukkan 3 titik krisis spesifik tempat sistemnya sudah kolaps total. Pemiscot County, Missouri, McDowell County, West Virginia, dan Humphreys County, Mississippi. Kamu mungkin tidak mengenal mereka, tapi jika kamu lahir di sana, tempat itu akan menentukan berapa lama kamu hidup. Di Amerika, kode posmu adalah salah satu faktor terkuat yang memprediksi berapa lama kamu akan hidup. Itu lebih kuat daripada genetika kamu, lebih kuat daripada gaya hidupmu, bahkan dalam banyak kasus lebih kuat daripada penghasilanmu. Data menunjukkan bahwa jika kamu lahir di Kabupaten Pemiscot, Missouri, kemungkinan besar kamu tidak akan mencapai usia 80-an. Secara statistik, kemungkinan besar kamu akan meninggal jauh lebih awal karena rata-rata harapan hidup di sana hanya 67,4 tahun. Saat ini kabupaten di wilayah Bible Belt ini dihuni oleh hampir 15.700 orang. Dulu jumlahnya jauh lebih banyak, tapi selama bertahun-tahun orang-orang mulai pindah. Salah satu alasannya adalah kemiskinan. Dengan rata-rata pendapatan per kapita hanya $26.000, ini adalah salah satu kabupaten termiskin di Amerika Serikat. Dan ini juga salah satu tempat terburuk untuk mendapatkan layanan kesehatan. Satu-satunya rumah sakit di sini sudah bertahun-tahun terancam tutup. Jika rumah sakit itu tutup, ruang gawat darurat terdekat berjarak 20 hingga 50 mil. Dan dalam keadaan darurat medis, keterlambatan bisa berakibat fatal. Serangan jantung, pendarahan hebat, overdosis, sepsis, semuanya bisa diselamatkan jika ditangani dengan cepat. Jika tidak, bisa mematikan. Dan jika Anda memiliki penyakit kronis, menerima perawatan rutin bisa menjadi sulit. Rasio pasien terhadap dokter layanan primer adalah 2.500 banding 1, hampir 2 kali lipat. Rata-rata di Amerika Serikat, lebih dari 80% dokter di Amerika Serikat berpraktik di daerah perkotaan. Konsentrasi geografis yang mencerminkan peta penutupan rumah sakit dan membuat wilayah pedesaan yang luas sangat kekurangan layanan. Dan Pemiscot bukanlah yang terburuk. Di seluruh wilayah Delta Mississippi, mendapatkan layanan medis bisa sangat sulit. Jika Anda lahir di Kabupaten Humphreys, harapan hidupnya hanya 67,2 tahun. Pada tahun 2013, satu-satunya rumah sakit di kabupaten itu ditutup. Tidak ada ruang gawat darurat, tidak ada layanan pengganti. Jika sesuatu terjadi, sekarang Anda harus berpacu melintasi lahan pertanian Delta ke rumah sakit terdekat yang berjarak sekitar 25 hingga 45 menit. Dan polanya masih belum berhenti di situ.
Kabupaten McDowell di Virginia Barat kehilangan industri batubaranya dan tidak pernah pulih. 17.000 orang tertinggal di tempat di mana ekonominya runtuh dan sistem kesehatannya ikut runtuh. Harapan hidup di sini sekitar pertengahan 60-an lebih rendah daripada beberapa negara berkembang. Hasil kesehatan di sini sangat buruk. Ini bukan hanya masalah narkoba, tapi juga obesitas, penyakit mental, kekurangan gizi, dan penyakit kronis. Orang-orang ini membutuhkan perawatan rumah sakit ketika mereka jatuh sakit. Mereka membutuhkan dokter untuk membimbing mereka. Tetapi satu-satunya pilihan mereka, Wells Community Hospital, dilaporkan berada dalam ancaman serius setelah rencana pengambil alihan untuk menyelamatkan rumah sakit gagal pada tahun 2024. Tidak ada dokter kandungan di negara ini. Para wanita harus berkendara lebih dari 1 jam untuk melahirkan. Pola ini terulang di sepanjang wilayah geografis yang membentang dari Delta Mississippi hingga Appalachia Tengah, sebuah koridor di mana peta harapan hidup hampir sepenuhnya cocok dengan peta penutupan rumah sakit. Hal yang sama terjadi pada jutaan orang yang tersebar di seluruh wilayah pedesaan selatan yang sekarang menghadapi masa depan di mana satu-satunya rumah sakit lokal mereka berada di ambang kepunahan. Hanya ada sekitar 2.000 rumah sakit pedesaan di seluruh Amerika Serikat. Itu berarti hampir sepertiga dari sistem tersebut sudah hilang atau berada di ambang kehancuran, terutama di Delta Mississippi, Appalachia Tengah, wilayah perbatasan Texas, dan beberapa bagian dataran besar. Dan ketika rumah sakit itu tutup, angka harapan hidup yang sudah mengejutkan di daerah pedesaan selatan kemungkinan akan semakin menurun. Ketika sebuah rumah sakit tutup, itu bukan hanya menghilangkan sebuah bangunan, itu menghilangkan waktu, itu menghilangkan kesempatan untuk bertahan hidup. Di Kabupaten Clark, Alabama, Thomasville Regional Medical Center dibuka pada tahun 2020. Para penduduk di kabupaten itu merasa lega karena memiliki peralatan yang menurut media adalah yang tercanggih. Namun pada tahun 2024, rumah sakit itu sudah tutup. Saat ini di Clark, jika pasien mengalami keadaan darurat trauma berat, mereka harus menempuh perjalanan selama 90 menit ke kota Mobile. Waktu tunggu yang lama ini bisa berarti kondisi yang sebenarnya bisa diobati berubah menjadi kerusakan permanen atau seseorang meninggal secara sia-sia. Di mana angka harapan hidup rendah, hampir selalu ada kemiskinan. Dan ketika ada kemiskinan, banyak orang menggunakan Medicare. Sebanyak 2,6 juta pasien bedah Medicare di daerah pedesaan rata-rata harus menempuh perjalanan 1 jam hanya untuk mendapatkan perawatan. Dan sepertiga dari seluruh warga Amerika kini diyakini tidak memiliki akses terhadap operasi yang tepat waktu dan terjangkau. Di Alabama, sebuah negara bagian dengan harapan hidup terendah di beberapa wilayahnya, 23 rumah sakit pedesaan, sekitar setengah dari total rumah sakit pedesaan di negara bagian itu, masuk dalam daftar rumah sakit yang nyaris tidak mampu tetap beroperasi. Jika Anda menumpangkan peta legislatif 2024 ke atas penutupan rumah sakit ini, sebuah krisis baru mulai terlihat jelas. Dalam usulan undang-undang itu, pengeluaran Medicaid bisa dipotong lebih dari $100 miliar dalam 1 dekade ke depan. Dan daerah pedesaan kemungkinan akan menjadi yang paling terdampak. Jika Kongres mengurangi porsi yang ditanggung pemerintah federal, yang berarti bagian yang dibayarkan pemerintah federal, negara bagian akan dibiarkan menutupi selisihnya. Dan beberapa tidak akan mampu membayar. Ketika Affordable Care Act diperkenalkan pada tahun 2010, beberapa negara bagian menolak untuk memperluas Medicaid. Alasannya adalah semakin banyak orang yang memiliki asuransi swasta akan berarti tekanan yang lebih sedikit pada anggaran negara bagian. Apakah negara-negara bagian tersebut benar atau salah? Hasilnya tetap sama. Jutaan orang dibiarkan tanpa jaminan kesehatan di bagian negara yang paling membutuhkannya. Namun negara-negara bagian lain yang memperluas Medicaid sekarang menghadapi pemotongan yang bisa mencabut perlindungan tersebut. Itu juga bukan kebetulan. Itu adalah keputusan kebijakan yang menyamar sebagai perbedaan geografis. Hasilnya bisa membuat jutaan warga Amerika kehilangan perlindungan kesehatan dan pada tahun 2034 jumlah itu bisa mencapai 16 juta. Ini terjadi di negara di mana jutaan orang sudah memiliki harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan beberapa tempat termiskin di dunia. Rumah sakit pedesaan memang tidak menguntungkan, sesederhana itu. Mereka sangat bergantung pada Medicaid dan Medicare, dan pembayaran dari program tersebut seringkali tidak menutupi biaya, jadi mereka merugi. Mereka akhirnya menutup rumah sakit atau dibeli oleh sistem layanan kesehatan yang lebih besar. Di atas kertas itu bisa terlihat seperti paket penyelamatan, tapi dalam prakteknya itu adalah konsolidasi. Dan itu berarti memangkas apapun yang tidak menghasilkan uang. Jadi rumah sakit pedesaan tutup. Tentu saja kehancuran itu mengikuti aliran uang. Di pedesaan Mississippi, seorang wanita tergeletak di lantai. Dia tidak bernapas. Sebuah ikat pinggang diikatkan di lengannya.
Sebuah jarum suntik dibuang di lantai di sebelahnya. Rumah sakit terdekat berjarak lebih dari 1 jam perjalanan melewati jalan pedesaan yang panjang. Ambulans akan tiba secepat mungkin, tapi kru, relawan, dan petugas medis darurat paruh waktu, mereka berada bermil-mil jauhnya. Operator 911 membimbing sang suami melakukan kompresi dada. 3 jam berlalu sebelum ambulans tiba. Saat dia sampai di rumah sakit, dia sudah terkena stroke. Penyumbatan itu sudah terlalu lama sehingga jutaan sel otak sudah hilang. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dia masih belum bergerak, tidak bernapas, lalu ada sesuatu. Sebuah napas, gerakan kecil di wajah. Dia masih hidup, tapi nyaris saja. Kamu memiringkannya ke samping, menjaga saluran napasnya tetap terbuka, memperhatikan dadanya yang naik turun dengan susah payah. Tapi ada sesuatu yang terasa tidak benar di sini. Sulit untuk dijelaskan, tapi wajahnya terlihat aneh, terkulai, lemah. Di wilayah stroke belt, angka kematian akibat stroke 40% lebih tinggi per 100.000 penduduk dibandingkan rata-rata nasional. Hampir seluruhnya karena jarak. Di wilayah stroke belt pedesaan, rata-rata waktu transportasi ambulans melebihi 45 menit, 3 kali lipat dari rata-rata di perkotaan. Di daerah yang paling terpencil, perjalanan total 3 jam ke pusat penanganan stroke khusus bukanlah pengecualian. Itulah kenyataannya. Petugas EMT memasangkan masker oksigen pada wanita itu, memeriksa tanda-tanda vitalnya, dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda saat mereka mengangkatnya ke atas tandu. Di bagian belakang ambulans, mereka menghubungkannya ke monitor. Hasil EKG tercetak di selembar kertas. Mereka tidak bisa memastikan apa yang salah, tapi kondisinya tampak buluk. Klinik kesehatan setempat bisa menstabilkannya. Mereka bisa menstabilkannya, tapi dia harus segera dibawa ke rumah sakit utama. Itu masih 1 jam lagi dari sini. Dia selamat dan kondisinya stabil, tapi ini baru permulaan. Hasil CT scan menunjukkan dia mengalami stroke. MRI menunjukkan ada penyumbatan. Dia akan membutuhkan obat-obatan, pemantauan, rehabilitasi. Hari-hari, minggu-minggu berlalu. Dia mengalami masalah ingatan, kelelahan, dan kelemahan di satu sisi tubuhnya. Obat-obatan dan rehabilitasi akan membantu, tapi tidak ada jaminan dia akan pulih sepenuhnya. Dan ini sudah mulai menjadi mahal. Dia terjebak dalam kekosongan cakupan asuransi. Tagihannya menjadi tanggungannya sendiri. Hanya untuk naik ambulans saja biayanya lebih dari $1.000. Kunjungan ke IGD, pemeriksaan, tempat tidur, obat-obatan, itu puluhan ribu dolar lagi. Dan sekarang rehabilitasi yang dia butuhkan, terapi fisik, pemeriksaan lanjutan, itu semua membutuhkan uang lebih banyak daripada yang pernah bisa dihasilkan. Apalagi sekarang dia sering linglung dan kesulitan berkonsentrasi. Dokter memberitahunya bahwa jika dia sampai di rumah sakit lebih cepat, mungkin hasilnya akan berbeda. Di wilayah stroke belt pedesaan, rata-rata waktu transportasi ambulans melebihi 45 menit. Sekali lagi, 3 kali lipat dari rata-rata di perkotaan. Dan dengan stroke, waktu sangat penting. Setiap menit tanpa pengobatan mengorbankan sekitar 1,9 juta sel otak. Ini mencerminkan kenyataan bagi banyak orang di pedesaan Amerika. Mississippi berada di wilayah yang dikenal sebagai sabuk stroke bersama dengan beberapa negara bagian lain di Tenggara. Semuanya disebabkan, secara langsung atau tidak langsung, oleh kombinasi status sosial ekonomi yang rendah, nutrisi yang buruk, obesitas, dan hipertensi. Dan ketika sulit mengakses layanan kesehatan, masalah kecil bisa dengan cepat berubah menjadi masalah besar. Jika orang-orang memiliki akses ke layanan kesehatan primer daripada terlalu mengandalkan pengobatan darurat yang mahal ketika kondisinya sudah parah, mereka mungkin tidak akan jatuh sakit sejak awal. Dalam sistem saat ini yang mengutamakan pengobatan daripada pencegahan, perusahaan asuransi yang menang, perusahaan farmasi juga menang, tapi masyarakat yang kalah. Pencegahan bisa menyelesaikan begitu banyak krisis kesehatan di Amerika. Begitu banyak nyawa bisa diselamatkan sebelum mereka benar-benar mulai hancur. Masalahnya, di Amerika, layanan kesehatan bukan sekedar perawatan, tapi juga insentif, lobby, dan kekuasaan yang menentukan apa yang diprioritaskan dan apa yang diabaikan. Dan dalam sistem ini, uang dan keuntunganlah yang menentukan segalanya. Hasilnya jadi hampir tak tertahankan kalau kamu memikirkannya cukup lama. Orang-orang meninggal lebih awal karena hal-hal yang seharusnya bisa dicegah, kondisi yang seharusnya bisa terdeteksi, nyawa yang seharusnya bisa dilindungi, tapi tidak. Bahkan dengan teknologi medis paling canggih di dunia, sistemnya tetap gagal melindungi orang-orang di dalamnya. Tempat Anda lahir seharusnya tidak menentukan berapa lama Anda hidup, tetapi bagi jutaan orang, itulah kenyataannya. Setidaknya kita punya keyakinan bahwa hidup di negara maju, hal seperti ini seharusnya tidak terjadi.
Pada tahun 2030, diperkirakan hingga 700 rumah sakit pedesaan lagi akan tutup. Sudah ada beberapa county di Mississippi dan Virginia Barat yang sama sekali tidak memiliki dokter yang berpraktik. Tidak ada satupun. Peta ini tidak hanya semakin memburuk. Di beberapa tempat, peta itu sudah kosong. Wanita hamil yang meninggal 3 menit dari rumah sakit adalah contoh bagaimana letak geografis Amerika Serikat gagal menolongnya. Bagian yang paling mengganggu adalah betapa mudahnya kita hidup di dalam sesuatu yang menentukan siapa yang mendapat waktu lebih banyak dan siapa yang tidak. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu sangat berarti. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa lagi di Mepek.